Topik kali ini kita membahas tentang bagaimana kita membuat kuis. Nah, kuis sendiri itu merupakan salah satu bentuk dosen pengajar untuk mengetahui kedalaman mahasiswa dalam mempelajari materi-materi pembelajaran daring. Selain kuis, itu biasanya digunakan adalah forum. Nah, jadi nanti kita belajar bagaimana kita membuat kuis dan mengisi pertanyaan di dalamnya di setiap pertemuan. Tetapi, kuis juga digunakan untuk ujian, misalnya ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Baiklah, kita mulai prakteknya. Yang pertama adalah Anda harus login dulu, kemudian Anda pilih mata pelajaran atau mata kuliah yang akan diberi kuis. Kita klik, contohnya seperti ini. Kemudian kita coba untuk mengkonfigurasi. Nanti ada beberapa tahapan. Yang pertama mengkonfigurasi kuis dulu. Setelah itu baru nanti tahapan berikutnya adalah kita mengisi soal dalam kuis tersebut. Oke, yang pertama adalah kita buat dulu. Kita letakkan nanti di sini aja dulu. Setelah itu nanti kita duplikasi. Yang pertama adalah kita klik. Kalau Bapak Ibu belum mengklik turn editing on, maka kliklah di sini. Kebetulan yang di sini sudah aktif. Kemudian saya pilih add an activity of resource. Nah, di sini bisa dipilih adalah quiz. Sudah, kalau sudah kita klik. Nah, kemudian kita mendefinisikan nama kuisnya. Misalnya di sini saya kasih contoh adalah kuis temuan pertama. Deskripsi ini menjelaskan tentang syarat atau aturan dalam mengerjakan kuis. Misalnya, kerjakanlah kuis sampai selesai, seperti itu. Kemudian kita klik. Kemudian yang terpenting adalah timing atau waktu. Di sini Bapak Ibu bisa mengatur kapan memulai, kapan berakhir kuis tersebut. Nah, ini bisa diatur mulai kapan dan kemudian berakhirnya kapan. Ini yang membedakan antara kuis yang ada di pertemuan dengan ujian. Kalau kuis itu bisa diulang-ulang terus sampai nilai mahasiswa itu baik. Tapi kalau ujian seperti UTS UAS itu hanya sekali waktu dilakukan. Jadi ini kita bisa atur, misalnya ini kita atur dia bisa melakukan kuis itu berulang-ulang dan ini kita aktifkan sampai dengan misalnya 2 minggu misalnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah kemudian waktunya setiap kuis bisa kita aktifkan. Kalau tidak, ya tidak. Misalnya kita aktifkan itu hanya mengerjakan misalnya 50 menit dan seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian di sini adalah ini karena dia bersifat kuis dan bisa diulang-ulang, maka kita setting sini adalah unlimited, atau mungkin kita setting dia hanya bisa melaksanakan kuis itu misalnya hanya 5 kali, seperti itu. Kemudian pilih layout ini terkait dengan tampilan daripada kuis tersebut, apakah dimunculkan semua soal, 2 soal, atau hanya satu persatu soal. Saya pilih adalah 1 persatu soal. Oke, kemudian ini kalau memang digunakan question behavior ini, shuffle ini digunakan kalau kita ingin soalnya itu diacak. Ini kebetulan defaultnya yes, artinya soal diacak. Kemudian review di sini ini hanya untuk melihat
hasil ya, seperti itu. Nah, caranya adalah coba kita aktifkan ini, nonaktifkan dulu, hanya kita mengaktifkan the attempt aja. Oke, seperti ini. Kalau sudah, klik lagi. Ini reference ini digunakan kalau memang soal itu memiliki gambar, tapi kalau misalnya tidak ya nggak perlu. Jadi misalnya saya kasih gambar sehingga nanti ada fitur untuk gambar. Oke, saya kira itu. Kemudian kita simpan. Nah, ini kuis yang sudah kita buat. Kalau misalnya kita ada beberapa kuis di beberapa pertemuan, sebenarnya lebih mudahnya kita tidak perlu lagi mengatur seperti tadi. Tapi kita bisa langsung melakukan duplikasi seperti ini. Ya, saya ulangi. Dari ini, edit, kemudian pilih duplikasi. Nah, di sini Bapak Ibu hanya cukup misalnya kuis itu ada di pertemuan 3 dan 7 misalnya. Tinggal diedit aja menjadi pertemuan 3 dan ini pertemuan 3. Dan ini kita edit menjadi namanya pertemuan 7. Oke. Ini adalah contoh sehingga nanti bisa kita klik dan drag saja kuis ini dengan ada simbol tanda seperti ini ya. Kita arahkan ke pertemuan pertama. Oke, kita taruh seperti ini. Kemudian pertemuan ketiga, kita arahkan ke pertemuan ketiga. Oke, kemudian ke pertemuan 7, kita arahkan. Seperti ini, sorry. Ya, sorry. Pertemuan 7 saya arahkan. Seperti ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, tentunya konfigurasinya bisa diatur. Ya, ini keuntungannya kalau kita menggunakan memanfaatkan duplikasi sehingga kita tidak perlu lagi repot mengatur daripada membuat ya, mengkonfigurasi satu persatu. Demikian penjelasan dari tutorialnya terkait bagaimana kita membuat kuis.